tongkrongan, biasanya bahasa Jakarta saya bawa ke tongkrongan saat di Bandung nih Pak Ari. Jeleknya Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Ari MD Syafari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di channel Ari MD Syafari channel, YouTube terkemuka di daerah Banjaran dan dunia. Saya di sini kedatangan tamu yang spesial, dan ini sahabat saya ketika melaksanakan ataupun melakukan latihan di sekolah sepak bola Putra Banjaran dan satu SMA, satu alma mater, dan saya kedatangan tamu istimewa tentunya. Bung ataupun Bro bisa memperkenalkan diri, siapa namanya, alamat di mana, dan aktivitas sekarang apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari atas undangannya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faisal Taufik Abdul Rahman, bisa dipanggil Faisal. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pekerjaan mungkin ya Pak Ari. Alamat Bung? Alamat rumah saya di Patal. Oke, kalau media sosial gimana? Oke, untuk media sosial saya ada di Instagram di @faishalta10. Iya, Jangan lupa di follow ya. Iya. Follow. Oke. Kalau pengalaman kerja ataupun aktivitas sekarang itu apa? Oke, untuk pengalaman atau aktivitas sehari-hari saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Cuman untuk seminggu ini atau hampir 1 bulan saya sedang WFH di Bandung. WFH itu tapi terus kerja gitu atau gimana? Betul, jadi hanya istilah di work from home, yaitu saya kerja di rumah karena dengan kondisi pandemi seperti ini tidak memungkinkan atau tidak diharuskan untuk masuk ke kantor. Karena perusahaan yang saya kerja atau yang saya tempati itu bukan faktor esensial, yang tentunya tidak boleh ada aktivitas kerja seperti itu. Kayak alamat itunya, kantornya di mana itu? Alamatnya di Pluit, Jakarta Utara. Oke, Jakarta. Berarti orang Bandung itu kerja di Jakarta gitu. Betul. Tapi kalau sebelum ke Jakarta itu Bung pernah mengalami kerja di mana saja, pengalaman kerjanya? Oke, cerita sedikit, mungkin saya lulus di tahun 2019 di bulan Mei. Setelah itu saya alhamdulillah sudah mendapatkan langsung kerja di Bandung. Oke. Di salah satu perusahaan di Bandung saya dapat 3 bulan karena ada kesempatan dan mungkin ada rezeki di Jakarta. Akhirnya saya terbang atau merantau ke sana. Merantau, oke. Ada apa namanya? Ada pengalaman menarik nggak ketika pertama kali duduk di Jakarta dengan orang-orang yang berbeda mungkin dan kebudayaan yang berbeda? Itu pengalamannya yang bisa di-share kepada penonton setia gimana? Oke, yang pertama yang saya alami untuk ke Jakarta itu perbedaan cuaca ya. Cuaca yang biasanya di Bandung sangat sejuk, di sana benar-benar sangat amat panas gitu. Panas ya. Di situ yang pertama yang saya awalnya badan saya tidak kuat awalnya karena benar-benar sangat perbedaan derajat ya Pak Ari. Di sini mungkin kita bisa sampai 18 atau 17 derajat ya untuk setiap hari atau setiap paginya. Tapi di sana bisa setiap pagi atau setiap subuh itu udah langsung di 21 derajat Pak Ari. Jadi mungkin sedikit amat panas, apalagi siang hampir 30 lah. Gitu. Jadi itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, kultur budaya ya Pak Ari. Dari cara bahasa, terus toleransi itu benar-benar sangat berbeda dengan budaya kita. Khususnya saya mungkin dulu kan diajarkan oleh orang tua sopan santun, gimana cara bicara ke teman, sepantar, orang tua gitu. Di sana hampir disamaratakan. Dan begitupun saya akhirnya harus mau tidak mau harus mengikuti budaya sana. Oke. Berarti budaya Sunda seperti tata krama, silih asuh, silih asa, silih asih gitu ya. Jadi ketika di pekerjaan itu
itu tidak dilakukan gitu ya, karena menyesuaikan dengan kebudayaan yang sudah ada tentunya. Betul. Jadi mau tidak mau saya harus mempunyai muka dua ya Pak Ari. Muka dua. Gimana Betul. ini muka dua? Maksudnya di saat saya bertemu dengan teman sekantor, dengan orang-orang Jakarta dan tim klien di kantor gitu, Ya. saya harus profesional dengan saya mengikuti budaya sana. Oke. Tapi ada terkecuali di saat saya bertemu dengan orang Sunda Hmm. atau orang Jawa Barat. Ya. Mereka tahu, pada akhirnya mereka tahu. Ya. Di saat saya ngobrol panjang lebar, Mhm. akhirnya di ujungnya dia nanya, Pak Ya. bukan orang Jakarta ya? Ya. Nah, dengan saya sudah hampir 2 tahun di sana, ya istilahnya logat saya masih ada istilah Sunda dan orang-orang pun tahu akhirnya gitu. Jadi perbedaannya ya saya harus profesional dengan pekerjaan saya dan bahasa pun mengikuti lah Pak Ari gitu. Mengikuti. Oke. Jadi Bung Faisal ini yang menurut pandangan saya sangat apa ya? Sangat mengalami sebuah adaptasi dua kebudayaan yang pernah dialami, dan ya saya pikir dengan adaptasi lingkungan, budaya, bahasa dan lain sebagainya itu sangatlah sangatlah sulit ketika dialami oleh pemuda-pemuda sebaya mungkin ya. Betul. Karena mentalitas kita yang belum siap Betul. ketika adaptasi, dan mungkin ketika para penonton ketika dihadapkan masalah itu ya mungkin tidak langsung bisa beradaptasi. Nah, bagaimana sih tipsnya mungkin ketika mengalami perubahan adaptasi itu? Oke, yang pertama kembali lagi ke prinsip atau ke karakter orang tersebut ya Pak Ari, termasuk saya. Tetapi prinsip saya sendiri orangnya tidak terbawa suasana atau emosional Pak Ari. Saya tidak temperamental, saya hanya ingin mengikuti arusnya seperti apa. Ya. Karena saya istilahnya acuh tak acuh lah gitu. Di satu momen saya pernah dilecehkan, bukan dilecehkan ya, tapi mungkin istilahnya dihina ya. Dihina. Dihina ya. Ya. Dengan saya datang dari istilahnya tanda kutip kampung ya. Ya. Saya datang dari kampung, terus datang ke Jakarta, ada beberapa orang atau divisi yang merendahkan saya gitu. Merendahkan. Nah, tetapi saya tidak kecil hati gitu, karena di sana kan saya tidak main-main ya Pak Ari. Saya mencari pengalaman. Apa sih yang harus saya kejar di Jakarta? Dengan istilahnya saya ingin membuktikan mitos kalau Jakarta itu keras Pak. Gitu. Kerasnya itu dari mana ya? Tadi yang awal kultur budaya. Cuman saya menyikapinya karena prinsip saya tidak emosional, saya akan mengikuti arusnya, adaptasi Pak Ari. Tapi jangan sampai teman-teman semua nanti jika misalnya pengalaman ke Jakarta atau ke manapun itu dengan berbeda kultur dengan budaya kita Sunda ya, kita ikutin saja gitu, jangan sampai terbawa emosi, terpancing gitu, karena perbedaan itu yang membuat kita harus saling menguatkan gitu, karena dengan istilah Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya, gitu sih Pak Ari. Oke, berarti ya sangat hal-hal yang pertama ataupun kunci daripada ketika kita melihat ataupun ketika kita berada di lingkungan yang berbeda dengan kita, ya kuncinya kita harus benar-benar beradaptasi dan memahami karakteristik daripada orang-orang itu, dan termasuk kita harus menyelaraskan budaya tersebut, dan kuncinya itu jangan emosional ya. Betul. Ya, karena kan orang Sunda itu terkenalnya someah gitu ya. Jadi luar biasa lah kalau orang Sunda itu ketika berada di posisi ataupun di lingkungan, dia itu akan menerapkan prinsip orang Sunda itu sendiri, someah ya gitu ya. Dan ketika di Jakarta nih, itu kan udah berapa, 2 tahun ya mungkin ya? 2 tahun? Iya, udah 2 tahun bulan ini. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Ketika 2 tahun di Jakarta, apakah ada rasisme antar supporter atau seperti apa? Kan
Bandung dan Jakarta itu terkenal dengan rasisme supporternya The Jack dan Viking ataupun Boboto. Kungsi itu ataupun pernah belum? Oke, saya cerita sedikit Pak Ari. Awal saya datang ke Jakarta karena saya mengharuskan bawa motor ke Jakarta, atau misalnya harus ada kendaraan di Jakarta. Dan mau tidak mau ya saya harus bawa kendaraan di Bandung. Tentunya saya punya kendaraan di Bandung, yaitu plat nomornya D ya Pak Ari. Gitu. Otomatis D, dan mungkin saya berada plat D berada di plat B di Jakarta. Awalnya saya takut sama sepertinya, karena kan kita berdua kan tahu lah sejarah tim sepak bola Bandung dan Jakarta serta supporternya yang keras ya gitu. Nah, saya sempat takut karena kan saya pun baru tidak tahu jalan di Jakarta. Saya takut istilahnya dibegal ya, istilahnya ya gitu, takut. Cuman seiringnya berjalannya waktu selama 20 tahun, alhamdulillah tidak ada terjadi apa-apa gitu. Malah saling respect gitu di saat saya parkir di mana saja. Ada orang atau ojol-ojol yang nanya, Kang dari Bandung. Jadi ada yang beberapa respect kepada saya tentunya gitu, karena saya pun tidak macam-macam lah gitu. Untuk menyangkut supporter, karena 2 tahun ini sepak bola off ya Pak Ari, jadi saya belum pernah merasakan aroma kerusuhan atau ada pertandingan antara Persib dan Persija di Jakarta Pak Ari gitu. Karena saya pun sebenarnya ingin pergi ke stadion di Jakarta menyaksikan Persib. Tapi sayangnya sampai saat ini masih off ya. Gitu. Oke, jadi sangat pengalaman ketika di Jakarta, orang Bandung merantau di Jakarta ya sangat menarik bagi saya, karena ya saya belum merasakan jadi anak rantau itu seperti apa sih, dan saya banyak belajar dari Bung Faisal ini. Saya pikir ketika memulai sebuah kehidupan di dunia ataupun di kebudayaan yang baru, ya kuncinya tadi ya kita harus sangat menghormati perbedaan itu, dan jangan sampai kita harus memparsialkan ataupun membedakan secara rasis gitu ya. Karena ya kita tetap, ketika kita berada di sebuah kebudayaan ya tetap kita sama-sama orang Indonesia gitu. Dan saya sangat tertarik ketika Bung Faisal mengatakan ketika di dunia atau ketika ingin membantahkan bahwasanya Jakarta itu kota keras gitu. Betul. Sangat tertarik gitu dengan ucapan-ucapan itu, dan saya pikir hal itu selama 2 tahun itu terbantahkan gitu ya. Betul. Terbantahkan, dan saya pikir ketika selama 2 tahun itu ya pastilah ada dinamika dan problematika, dan bagaimana sih ketika ada problematika dan dinamika di pekerjaan, ketika kita bersikap profesional itu harus seperti apa gitu, dan kondisi kita itu di daerah orang gitu, menyikapinya seperti apa? Ya, kembali lagi di saat saya merantau ke Jakarta, saya tahu diri ya Pak Ari, ini bukan kota kelahiran saya, saya tidak punya saudara di sana, ini kota orang, saya harus menghargai itu dan tidak boleh semena-mena atau sompral lah Pak Ari bahasanya. Saya menghargai di sana gitu, di saat ada orang diam atau kita melewatinya ya dengan sopannya kita bilang permisi ya Pak. Kalau kita kan biasanya punten gitu. Meskipun tidak banyak orang yang tidak menanggapi itu Pak. Tidak merespon. Betul, itu ya? Tidak merespon sama sekali gitu. Di saat kita senyum mereka acuh gitu. Padahal kan kita ingin menyapa dengan baik gitu, bukan hanya niat jelek atau apapun itu gitu. Jadi menyikapinya ya di saat saya kesana tidak ada hal yang terlalu signifikan sih Pak Ari, karena semakin hari saya menikmati, bahkan biasanya bahasa Jakarta saya bawa ke tongkrongan saat di Bandung nih Pak Ari. Jeleknya mungkin saya karena semakin sering bahasa istilah gue lu
udah terbawa nih Pak. Bawa. Oh ya, jadi bahasa kebudayaan di Jakarta itu melekat gitu ya. Betul, karena emang sehari-hari saya di sana dan ya saya berbicara dengan tim sekantor dan tim klien harus pakai bahasa Jakarta tentunya, atau bahasa Indonesia ya, tapi dengan ada bahasa Belu ya. Ya, Betawi lah. Ya. Ya, gitu ya Tong ya. Kata buset. Buset dah. Ya, terakhir yang apa menjadi closing ya. Sesi terakhir untuk closing statement dari Bung Faisal mengenai gimana sih ketika pemuda ingin merantau ataupun tips-tipsnya dan pesan untuk pemuda bahwa merantau itu sangat menyenangkan ketika kita dibawa enjoy, ketika kita tahu caranya, ketika kita beradaptasi gitu. Ketika kita mudah beradaptasi. Gimana sih tips ataupun pesan untuk pemuda sekaligus closing statement dari Bung Faisal? Oke, pesan dari saya jangan pernah takut untuk merantau, dan saya sangat menyarankan pemuda saat ini yang sedang mencari kerja atau nanti ingin bekerja, cobalah untuk merantau. Salah satunya ke kota Jakarta atau ke kota yang lain gitu. Meskipun pada akhirnya nanti kalian pun harus kembali lagi ke kota kalian ya Pak Ari gitu. Tetapi setidaknya di saat kalian merantau, kalian akan melatih mental kalian sendiri gitu. Betapa kerasnya atau betapa kuatnya di luar sana gitu. Jadi istilahnya keluarlah dari zona nyamannya. Iya, keluarlah dari zona nyaman. Nah, ya cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas tontonannya kepada penggemar ataupun subscriber AriMD Syafari Channel. Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya. Terima kasih Bung atas kehadirannya dan ilmu-ilmu ataupun mutiara yang sudah disampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Sampurasun.